Selamat pagi semuanya, sapa Maria yang baru saja tiba di ruang makan. Gadis itu mengenakan seragam putih abu-abu sambil menggendong tas ransel di punggungnya. Kemudian disusul oleh kedua kakak kembarnya, Marvel dan Melvin. Pagi juga, cantik. Marissa tersenyum hangat menyambut kedatangan putri bungsunya tersebut kemudian mempersilakan gadis itu untuk duduk tepat berseberangan dengannya. Marcelo terus saja memperhatikan anak gadisnya tanpa berkedip sedikit pun. Maria sempat bersitatap mata dengan sang Dedi, tetapi hanya sebentar saja dan segera membuang pandangannya ke arah lain. Acara sarapan pagi keluarga itu pun dimulai. Semua fokus pada makanan dan minuman yang tersedia di hadapan mereka. Selang beberapa saat, akhirnya acara sarapan mereka pun selesai. Semua sudah bersiap berangkat ke tujuan masing-masing, termasuk Maria. Namun, baru saja Maria ingin melanjutkan langkahnya, sang Dedi memanggilnya. "Gadis cantik Dedi, sini dulu." Maria menghentikan langkahnya kemudian berbalik sambil tersenyum kecut. "Ya, Dedi." Bukan hanya Maria, Marvel dan Melvin pun menghentikan langkah mereka dan memperhatikan apa yang ingin dilakukan oleh sang Dedi. "Kemarilah, Dedi ingin lihat apa isi tas ranselmu," ucap Marcelo sembari mengulurkan tangannya kepada Maria. Mata Maria membulat sempurna setelah mendengar permintaan sang ayah. Maria menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan wajah gadis itu terlihat cemas sedangkan sang ayah malah menyeringai licik kepadanya. "Ayo, sini. Biar Dedi lihat apa isi tasmu." Marcelo mengulurkan tangannya kepada Maria agar gadis itu segera menyerahkan tas ranselnya. Tapi Dad, sepertinya Maria sudah telat. Maria lagi-lagi menggaruk kepalanya sambil tersenyum getir. Marcelo melirik jam tangan mewahnya dan dia tahu anak gadisnya itu berbohong padanya. "Maria." "Ah, iya. Ini dia." Maria bergegas menyerahkan tas ranselnya kepada sang Dedi setelah mendengar nada kesal lelaki itu ketika memanggil namanya. Marcelo meraih tas ransel milik Maria kemudian mulai memeriksanya. Maria nampak cemas, ia meremas kedua tangannya secara bergantian kemudian memundurkan tubuhnya dan bersembunyi di balik tubuh Marvel yang memang berada tak jauh darinya. Marvel melirik Maria sambil terkekeh kemudian mengacak puncak kepala gadis nakal itu perlahan. "Mampus aku, Kak." Marvel tidak menjawab ucapan Maria, ia hanya tersenyum sambil memperhatikan Marcelo yang mulai mengeluarkan isi tas Maria ke atas meja dan menggelarnya di sana. "Ya ampun, Maria," pekik Marcelo sambil menggaruk kepalanya karena frustrasi melihat kelakuan anak gadisnya itu. Sementara Marcelo pusing tujuh keliling, Marvel dan Melvin malah terkekeh karena mereka sudah tahu bagaimana kelakuan Maria dan hal itu tidak membuat mereka heran. "Sudahlah, Dedi. Nanti tekanan darahmu naik lagi, loh." Marissa menghampiri Marcelo kemudian memeluk lelaki itu dari belakang. Marissa sudah pasrah dengan sikap anak gadisnya itu selama gadis itu masih menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita. "Coba kamu lihat isi tasnya, Cha. Bagaimana sekolahnya mau berhasil, lah isinya cuma peralatan make up. Buku serta penanya mana?" pekik Marcelo sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Sebenarnya kamu itu niat sekolah atau tidak sih, gadis Dedi? Atau kamu mau Dedi pindahkan ke sekolah tata rias aja sekalian?" Jangan-jangan." "Iya." Maria ambil pen sama buku Maria dulu. Maria segera berlari ke kamarnya kemudian mengambil buku dan pena secara acak. Ia sendiri tidak tahu jadwal pelajarannya hari ini. Setelah itu, Maria pun segera kembali ke ruang makan. "Nah, ini buku Maria, Dad." Dengan napas terengah-engah, Maria meraih tasnya dan memasukkan buku serta pena tersebut ke dalam tas ranselnya. "Sudah," ucap Maria sambil melemparkan senyuman lebar kepada Marcelo. "Dedi ingatkan sama kamu ya, Maria. Ini adalah sekolah terakhirmu. Jika sekolah ini juga menyerah menghadapi sikapmu sama seperti sekolah-sekolahmu yang sebelumnya, maka Dedi pun akan ikut menyerah. Sekarang terserah padamu, Dedi sudah tidak mau tahu. Dan jika ada laki-laki yang ingin melamarmu, maka dengan senang hati Dedi akan menerimanya," ucap Marcelo yang sudah nampak putus asa. "Apa? Menikah?" pekik Maria dengan mata membulat. "Ya, lebih baik kamu menikah saja, biar Dedi dan Mommy bisa sedikit lebih tenang," sahut Marcelo. Melvin tergelak. "Ya, Dedi dan Mommy bisa tenang tapi giliran suaminya yang pusing tujuh keliling." "Ish, kakak. Bukannya membantu Maria," ucap gadis itu.
Ya, sudah. Sebaiknya kalian berangkat. Nanti terlambat lagi, ucap Marissa sembari menghampiri Maria kemudian menuntun gadis itu menuju halaman depan, di mana motor matic kesayangannya sudah menunggu. Nak, sekali-sekali dengarkan dedimu, ya. Kamu tidak ingin menikah muda, kan? Dedi tidak main-main loh dengan ucapannya tadi. Jika kali ini kamu dikeluarkan lagi oleh sekolahmu, maka Dedi akan segera menikahkanmu, ucap Marissa. Maria menekuk wajahnya kemudian menghembuskan napas berat. Baiklah, Maria berangkat dulu ya, Mom. Ya, hati-hati di jalan. Jangan sampai ditabrak lagi sama Udin-Udin yang lainnya. Maria terkekeh pelan. Ah, Mommy bisa aja. Setelah berpamitan kepada Marissa, Maria pun segera memasang helm yang bermotif Hello Kitty dan berwarna pink sama seperti motor matiknya. Maria baru saja tiba di sekolahnya. Bukannya memarkirkan motornya di parkiran sekolahnya, Maria malah meninggalkan motor kesayangan di depan sebuah minimarket yang berada tidak jauh dari sekolahnya. Untuk apa? Untuk mempermudahkannya melarikan diri dari sekolah tentunya. Baru saja Maria tiba di depan kelasnya, kedatangannya sudah oleh trio Judes yang suka sekali mengganggunya. Ketiga gadis itu menyilangkan tangan ke dada sambil tersenyum sinis menatap Maria. Lihatlah, anak gadis kesayangan Dedi sudah tiba. Kita taruhan, kira-kira berapa jam gadis ini akan bertahan di sini? 1 jam, 2 jam atau malah hanya beberapa menit saja, ucap dari seorang gadis yang menjadi ketua geng mereka. 1 jam? Gak, paling cuma 15 menit doang. Kedua anggota geng Judes itu mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Maria tidak membalas celotehan ketiga gadis itu. Ia terus melangkahkan kakinya memasuki ruangan kelas kemudian duduk di kursinya. Ini bukan sekali, 2 kali, trio Judes tersebut mengganggunya. Entah apa alasan ketiga gadis itu hingga mereka begitu membenci sosok Maria. Maria sudah sering mengalah dan memilih kabur dari sekolahnya hanya untuk menghindari perselisihan dengan mereka. Namun semakin dihindari, kelakuan ketiga gadis itu malah semakin mengesalkan. Tumben. Dia gak langsung kabur, loh. Ucap ketua trio Judes tersebut sambil tersenyum licik. Lah, iya. Biasanya, kan kalau kita gangguin kayak gini, dia udah main kabur aja, sahut yang lainnya. Kalian bisa diam gak, sih? Hari ini moodku sedang tidak baik dan aku tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi, kumohon pergilah dari sini dan tinggalkan aku sendiri, ucap Maria sambil menatap ketiga gadis yang sedang berdiri di sekeliling mejanya secara bergantian. Bagaimana kalau kami tidak mau? Kamu mau apa, memukul kami? Memangnya kamu berani? Tantang gadis itu. Aku yakin kalian pasti tidak tahu apa alasan mereka mengeluarkan aku dari sekolah lamaku, kan? Jadi, kuharap kalian tidak usahlah mencari perkara denganku, sahut Maria yang sudah sangat kesal. Cie, lihat gadis manja ini teman-teman. Dia sudah mulai berani menantang kita, ucap sang ketua sambil tergelak. Bagaimana kalau kita coba gangguin dia, apa benar dia berani melawan kita? Baiklah. Kedua gadis itu mulai memegangi kedua belah tangan Maria dan membawanya ke salah satu sudut ruang kelas. Maria terlihat panik dan mencoba melepaskan cengkeraman mereka dari tangannya. Mau apa kalian? Bermain denganmu. Ketua geng trio Judes itu mengambil botol air mineral milik siswa lain kemudian membawanya kepada Maria. Padahal di ruangan itu banyak sekali siswa-siswi yang berkumpul hanya untuk menonton trio Judes membuli Maria. Namun, tidak satu pun di antara mereka yang bersedia membantu Maria ataupun hanya sekedar melerai mereka. Bahkan Clara pun tidak berani bergerak dari tempat duduknya. Aku rasa gadis kesayangan Dedi belum mandi, deh. Bagaimana kalau kita mandiin dia sekarang? Ya, aku setuju. Sahut kedua anggotanya. Baiklah kalau begitu. Gadis itu membuka tutup botol minuman tersebut kemudian mengguyurnya ke atas kepala Maria. Kepala Maria basah dan wajah Maria mulai memerah. Ia sangat marah dan kemarahannya sudah tidak dapat ia tahan lagi. Maria menarik tangannya dengan keras hingga terlepas dari cengkeraman kedua gadis itu. Bukannya takut, mereka malah tergelak melihat Maria yang kini basah kuyup. Begitu pula siswa-siswi lain, mereka ikut tergelak dan seakan puas karena berhasil membuat gadis cantik itu terlihat menyedihkan. Hanya Clara yang terdiam dengan wajah sendu menatap Maria. Namun, sayangnya ia juga tidak berani mencari masalah dengan trio Judes tersebut. Bukankah sudah kukatakan jangan pernah menggangguku?
Bentak Maria dengan setengah berteriak, meneriaki gadis yang sudah berani menyiramnya. Ho, lihatlah. Dia murka, ucap gadis itu sambil tergelak. Maafkan aku, Dedi. Aku sudah tidak sanggup menahannya lagi, gumam Maria sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Tiba-tiba saja Maria menerjang gadis yang sudah menyiramnya hingga terjatuh ke lantai ruangan kelas. Pelak, pelak, pelak. Maria yang sudah tidak dapat menahan emosinya akhirnya memberikan pelajaran kepada gadis itu. Gadis yang sok hebat itu kewalahan mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Maria, bahkan wajahnya sudah memerah akibat pukulan Maria. Ampun. Tolong aku, lirik gadis itu sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan untuk menghindari serangan Maria. Saat itu Maria duduk di atas tubuhnya yang sudah tidak berdaya di lantai ruang kelas. Salah satu dari mereka melaporkan perkelahian itu kepada kepala sekolah dan membuat kepala sekolah menggelengkan kepalanya. Gadis itu lagi, ucap kepala sekolah sembari melangkahkan kakinya menuju kelas Maria. Di saat kepala sekolah tiba di ruang kelas itu, Maria masih berada di atas tubuh gadis yang sudah mengganggunya. Kepala sekolah membulatkan matanya sambil berteriak, meneriaki Maria. Cukup, Maria. Maria menghentikan aksinya kemudian bangkit dan berdiri sambil memperhatikan Pak Kepala Sekolah yang kini berjalan menghampirinya. Pantas saja kamu dikeluarkan dari sekolahmu yang lamamu, Maria. Ternyata seperti inilah kelakuanmu. Kepala sekolah menatap lekat Maria sambil menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah mengganggu siapapun, Pak. Merekalah yang suka mengganggu saya, sahut Maria yang kini mulai pasrah akan nasibnya. Bohong, Pak. Bapak lihat sendiri, kan bagaimana dia menghajarku, lirik gadis itu sambil mengelus pipinya yang memerah. Kau dan kau, ikuti Bapak ke kantor. Titah kepala sekolah. Kawin. Gumam Maria sambil memijit pelipisnya. Apa katamu? Tanya kepala sekolah. Bukan apa-apa, Pak. Bukankah itu Maria? Mata elang itu fokus pada seorang gadis yang sedang duduk seorang diri di sebuah kursi taman. Wajahnya terlihat murung dan penampilannya pun terlihat acak-acakan. Karena penasaran, lelaki bertubuh besar itu menepikan mobilnya ke tempat yang lebih aman. Sebelum ia keluar dari mobil, lelaki itu melepaskan jas serta dasi yang sedang ia kenakan dan meninggalkannya di dalam mobil. Ia berjalan menghampiri Maria yang sedang duduk seorang diri sambil melamun. Hei, apa kamu tidak takut kesambet, duduk di sini seorang diri? Maria menengadah kemudian menatap lelaki dewasa yang dulu menabrak motornya. Om Udin, ngapain kamu di sini? Sebenarnya aku ingin menjemput bosku, tetapi aku tidak sengaja melihatmu duduk sendirian di sini. Kamu tahu, gadis secantik kamu duduk di sini seorang diri pasti akan mengundang kejahatan. Apa kamu tidak takut akan hal itu? Maria menghembuskan napas berat dan wajahnya kembali murung. Sepertinya aku lebih takut pada dediku daripada setan di tempat ini ataupun seseorang yang ingin berbuat jahat kepadaku, sahut Maria sambil menundukkan kepalanya. Benarkah? Apakah dedimu semenakutkan itu? Bagiku, ya. Lelaki itu terkekeh pelan kemudian duduk di samping Maria. Maria tidak terlalu peduli apapun yang dilakukan oleh lelaki itu karena saat ini pikirannya sedang kalut. Kalau boleh tahu sebenarnya kamu kenapa? Aku baru saja mendapat teguran dari kepala sekolahku, Om. Dan aku yakin sekali saat ini Mommy dan Dediku sedang berada di sekolah. Ini semua gara-gara trio judes itu. Mereka terus menggangguku dan tidak salah, kan kalau aku mencoba membela diriku? Ini bukan pertama kalinya aku mendapatkan masalah seperti ini. Di sekolahku sebelumnya pun sama. Aku dibully oleh siswi di sekolah itu hanya karena lelaki yang ia sukai malah menyukaiku. Lalu salahku di mana? Terlihat setitik butiran bening keluar dari sudut mata Maria, tetapi dengan secepat kilat gadis itu menyekanya agar lelaki yang ia kenal dengan sebutan Om Udin itu tidak menyadarinya. Namun, Maria salah. Ternyata lelaki itu sempat melihatnya. Apa orang tuamu mengetahuinya? Maria tersenyum getir. Tahu, tapi sepertinya Dedi tidak terlalu percaya karena Dedi tahunya aku kan memang nakal. Maria kembali menghembuskan napas panjang dan terdengar sangat berat. Parahnya lagi, mungkin kali ini aku akan segera dinikahkan, lanjut Maria. Menikah? Di usiamu yang semuda ini? Ya, Dedi itu tidak pernah main-main kalau ngomong. Kalau dia bilang nikah, ya nikah beneran.
Kata Dedi tidak masalah nikah muda, lah Dedi sendiri nikah di usianya yang masih sangat muda, sahut Maria. Lelaki itu tersenyum getir. Bagaimana tidak, di usianya yang sudah 32 tahun, jangankan menikah, pacar saja belum punya. Maria memperhatikan lelaki itu dan tiba-tiba ia teringat akan motornya yang masih penyok. Om Udin, kamu masih belum mengganti biaya kerusakan motorku. Bahkan lecet di lututku saja masih belum sembuh. Coba lihat ini. Maria menunjuk luka lecet yang ia tempel dengan plester luka bermotif kartun itu kepada Om Udin. Bagaimana jika aku tidak bisa menggantinya? Gak boleh gitu, Om Udin. Kamu harus tetap ganti rugi. Kalau tidak bisa menggantinya dengan uang, kamu bisa menggantinya dengan tenagamu, bagaimana? Lelaki itu nampak berpikir sambil menautkan kedua alisnya ketika bertatap mata bersama Maria. Tenagaku, contohnya seperti apa? Jika aku memerlukanmu, kamu harus datang padaku dan lakukan apapun yang aku perintahkan. Bagaimana? Yang benar saja. Kurasa kerugianmu tidak terlalu besar, tetapi kenapa aku harus membayarnya dengan cara seperti itu, tolaknya? Apa kamu sudah lupa, Om? Bahwa aku meminta ganti rugi sebanyak 1 miliar. Apa kamu sanggup membayarnya dengan uang? Kamu benar-benar licik, ya, ucap lelaki itu sambil terkekeh pelan. Kecil-kecil sudah matre, bagaimana nanti kalau sudah dewasa? Tidak apa, lagi pula aku sangat yakin bahwa yang akan menjadi suamiku nanti pasti dari kalangan orang berduit sama seperti Dedi. Lelaki itu mencebikkan bibirnya. Bagaimana jika suamimu seperti aku, miskin dan tidak berduit? Haha. Tidak mungkinlah, jawab Maria mantap. Ya, siapa tahu tiba-tiba saja Tuhan menjodohkanmu dengan seseorang seperti diriku yang kere, tidak berduit dan hanya seorang sopir. Maria memukul lengan lelaki itu sambil membulatkan matanya. Jangan berkata seperti itu, Om Udin. Apa kamu tahu, ucapan adalah doa. Jadi, jangan mendoakan aku yang aneh-aneh seperti itu, kesal Maria. Iya. Maaf. Bukankah katanya Om Udin mau menjemput bosnya? Kenapa malah menemaniku di sini? Apa bos Om Udin tidak akan marah? Lelaki itu menggelengkan kepalanya. Bosku adalah lelaki yang baik. Dia tidak suka marah-marah. Wah, beruntung sekali kalau begitu. Aku yakin bosmu pasti sangat kaya ya, Om Udin. Lihat. Kemejamu saja sama seperti kemeja yang sering digunakan oleh Dediku, ucap Maria sambil memperhatikan kemeja yang dikenakan oleh lelaki itu. Setelah memarkirkan motornya, Maria melangkah gontai menghampiri mansion megah yang berdiri di hadapannya. Ini pertama kalinya ia tidak ingin menginjakkan kakinya di bangunan megah itu. Nona muda, kenapa bengong? Terdengar suara Lea dari belakang tubuh Maria. Lea bingung ketika melihat Maria yang terdiam sambil memperhatikan bangunan megah tersebut. Maria segera berbalik dan menatap gadis yang berusia 2 tahun lebih tua darinya. Lea. Maria mengedarkan pandangannya ke sekeliling mansion dan juga kediaman Yo yang berdiri megah di samping kanan mansion milik dadinya. Lea. Kan sudah kubilang, kalau Om Yo tidak ada, tidak usah panggil aku Nona muda. Kita, kan teman, masa manggilnya begitu? Nah, terkecuali jika ada Om Yo, baru kamu panggil aku dengan sebutan itu, ucap Maria sambil memasang wajah masam. Bukan begitu, Nona muda. Aku takut kepleset, entar pas ada Dediku, aku malah main sebut nama. Bisa-bisa mata Dedi keluar, sahut Lea sambil terkekeh pelan. Maria membuang napas berat. Sebaiknya aku masuk dulu ya, Lea. Aku yakin Dedi dan momiku pasti sudah menunggu kedatanganku. Maria melanjutkan langkahnya memasuki mansion dan meninggalkan Lea yang masih kebingungan melihat gelagat Maria yang tidak seperti biasanya. Apa yang dipikirkan oleh Maria ternyata benar. Kedua orang tuanya sudah berkumpul di ruang utama sambil menunggu kedatangannya. Maria, panggil Marcelo. Maria memperhatikan ekspresi kedua orang tuanya. Yang satu nampak sedih dan yang satunya masih menatapnya dengan tatapan dingin. Ya, Dad. Maria berjalan menghampiri kedua orang tuanya, Marcelo dan Marisa.
Kemudian ia duduk di sofa yang ada di ruangan itu dengan jarak yang lumayan jauh dari pasangan tersebut. Sebelum bicara, Marcelo membuang napas berat sambil memperhatikan Maria tanpa berkedip sedikit pun. Maria, keberuntungan masih berpihak padamu kali ini. Kepala sekolah menemukan sebuah video rekaman yang terjadi antara kamu dan teman-teman yang sudah mengganggumu. Dan kepala sekolah bersedia memaafkanmu dan memberikanmu kesempatan untuk kembali mengikuti pelajaran di sekolah itu. Maria menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa sambil menekuk wajahnya. Sekarang Dedi dan Mommy percaya, kan bahwa selama ini Maria tidak salah? Maria itu memang nakal, tapi bukan tanpa sebab, Dad. Merekalah yang suka jahilin Maria dengan alasan yang tidak masuk akal, keluh Maria. Marisa menggeser tubuhnya dan menghampiri Maria. Ya, maafkan Mommy dan Dedi, ya. Maria menatap Marisa lekat kemudian menganggukkan kepalanya perlahan. Ya, Mom. Malam menjelang. Setelah selesai makan malam, Marcelo memerintahkan ketiga anak-anaknya berkumpul di ruang utama. Kenapa Dedi memerintahkan kita berkumpul di saat-saat seperti ini, ya? Tanya Melvin kepada Marvel yang berjalan di depannya. Entahlah, jawab Marvel sambil terus melangkahkan kakinya menuju ruang utama, di mana Marcelo dan Marisa sudah menunggu kehadiran mereka. Setibanya di ruangan itu ternyata bukan hanya Mommy dan Dedi mereka yang ada di ruangan itu, tetapi Yo pun ikut duduk di sana dengan wajah serius. Duduklah, Tuan Muda. Yo mempersilakan Marvel dan Melvin duduk di sofa kemudian setelah kedua lelaki tampan itu duduk, Yo pun kembali ke posisinya semula. Di mana Maria? Tanya Marcelo. Marcelo mengedarkan pandangannya, tetapi gadis itu masih belum kelihatan batang hidungnya. Mungkin masih di kamarnya, Dad, sahut Melvin. Tidak berselang lama gadis itu akhirnya muncul dengan menggunakan piyama tidur bermotif Hello Kitty. Tidak lupa, sandal bulu-bulu yang juga dengan motif yang sama. Ada apa sih, Dad? Maria, kan sudah ngantuk, ucapnya sambil menjatuhkan diri di samping Melvin kemudian memeluk lengan lelaki itu. Katanya Dedi ingin segera menikahkan dirimu dengan seseorang, Maria, goda Melvin sambil terkekeh pelan. Mata Maria yang tinggal 5 watt itu tiba-tiba saja terang benderang karena saking terkejutnya. Apa, menikah? Pekik Maria. Padahal Melvin hanya bercanda saat mengatakan hal itu. Namun ia tidak menyangka bahwa apa yang diucapkannya adalah benar. Apa yang dikatakan oleh kakakmu Melvin benar. Dedi berencana menikahkanmu dengan anak seorang pengusaha, yang merupakan rekan bisnis Dedi, sambung Marcelo. Loh, bukankah tadi siang Dedi bilang Maria boleh bersekolah lagi, kenapa sekarang malah jadi begini? Protes Maria yang tidak terima bahwa dirinya harus dinikahkan dengan seseorang yang tidak ia kenal sebelumnya. Ya, memang benar. Tapi, apa kamu sudah lupa bahwa sekolahmu hanya tinggal beberapa bulan lagi? Setelah ujian akhir, kita akan segera melangsungkan pernikahanmu, sahut Marcelo. Ah, tidak. Maria tidak mau. Keputusan Dedi sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Hua. Maria menangis histeris sambil memeluk Melvin. Sedangkan kakak lelakinya itu malah terkekeh sambil mengelus puncak kepala Maria. Sabar. Dan untuk kalian berdua, Dedi pun sudah mempersiapkan seseorang untuk kalian. Apa, kami juga? Pekik Melvin. Ya, dan sama seperti Maria, keputusan Dedi tidak bisa diganggu-gugat. Oh, Tuhan. Gumam Melvin. Maria yang tadinya menangis histeris, malah tergelak setelah mendengar keputusan sang Dedi. Kena batunya kamu, Kak. Hus. Melvin menekuk wajahnya sedangkan Marvel hanya diam tanpa bicara sepatah kata pun. Namun, lelaki pendiam itu nampak berpikir keras sambil menatap sang Dedi.